hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. CST mengadakan doa puasa pada setiap hari Jumaat. CST menggalakkan agar semua jemaat CST terlibat. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online atau bank yang tertutup. Penjualan t-shirt CST akan diadakan selepas ibadah. Gereja CST juga ada pelayanan pastoral seperti pernikahan, baptisan air, penguburan. Sila hubungi Pastor Chu atau Pastor Dr. Gedung gereja CST yang lama masih digunakan untuk aktiviti di luar hari Minggu. CST mengadakan baptisan air pada bulan Januari. Sila jemaat yang belum dibaptis hubungi Ofranis. Mari sama-sama join CST Connect Group, yaitu Connect Yeremia, Yehuda, Yerusalem, Joshua, atau Connect Army of God. Pada 12 Februari, gereja CST akan diadakan peneguhan dan pemberkataan pernikahan. Sesiapa jemaat yang menikah namun belum diberkati di gereja, sila hubungi Pastor Betty atau Pastor Chu. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Jangan lupa bersyukur kalau kita masuki tahun yang baru dengan kesehatan, dengan kekuatan, semua itu daripada Tuhan. Amin. Alright, so kita akan belajar akan firman Tuhan hari ini. Kebenaran firman Tuhan saya berikan satu tema, yaitu 5 kunci menjalani tahun 2023. Yeah. Katakan kanan kiri, 5 kunci menjalani tahun 2023. Siapa di antara saudara semalam Anda menunggu countdown, menghitung waktu membuka dan menutup tahun? Haleluya. Apa perasaan saudara? Ya. Ya, kami di rumah, kami dengan family berdoa. Memang tidak sampai jam 12 karena kami takut, saya punya pasukan tumbang besok pagi. Jadi kami mengawalinya. Tapi kami waktu doa kami tak habis-habisnya. Kadang-kadang tak ada kata. Nak mau mengucap syukur pun susah, ya kan? Kenapa? Gak bisa dihitung kebaikan Tuhan. Betul gak saudara? Hanya air mata saja. Dan kalau kita mengilas balik betapa kebesaran Tuhan, Tuhan itu dahsyat. Amin.
Kalau hari ini kita boleh kuat melewati 2022, bahkan ini hari 1 Januari, ngam hari Ahad lagi, saudara, saya percaya tidak ada kebetulan, betul? Yaitu hari dimana kita harus awali tahun ini dengan mengucap syukur. Tuhan berkata, res, mengucap syukur. Belajar seperti Yesus atau Allah kita waktu menciptakan. Pada hari yang ke-7, berhenti mengucap syukur. Dan Tuhan berkata, semua sungguh amat baik. Haleluya. Alright, dengan cepat 5 kunci kita menjalani tahun ini. Ada banyak kita mendengar, bahkan beberapa saudara dalam beberapa bulan yang lalu ya, saudara sudah belajar juga, kita belajar bagaimana mempersiapkan tahun hadapan yang kita lihat, bahkan secara ekonomi, secara atmosfer, secara geografi, secara banyak hal. Sepertinya tahun 2023 gelap. Sepertinya tahun 2023 terlalu jabarannya banyak. Bahkan Alkitab memang sendiri berkata, kehidupan menjelang akhir zaman, hidup makin sukar. Tetapi satu hal, apa yang harus kita kerjakan? Dan ini terbesit kuat di hati saya. Kunci pertama, yaitu apa? Pertama, coba buka. Mari katakan sama-sama. 2, 3. Berpusat pada Yesus. Ayo katakan 2, 3. Hidupku harus berpusat pada Yesus. Saudara, hari-hari ke depan saya berdoa agar setiap kita semakin, ya. Kalau tahun yang lalu kita mungkin sudah, puji Tuhan. Tapi di tahun hadapan, mari semakin apa? Semakin berpusat pada Yesus. Bahagian yang penting adalah perkuat doa, perkuat penyembahan. Ada amin? Perkuat firman Tuhan. Ada amin? Sebab apa saudara? Karena bahagian membangun hidup dalam roh kita. Bagaimana kita berpusat pada Yesus? Salah satu bagian roh kita harus kita bagi banyak makanan. Katakan amin. Ada amin. Kalau tubuh kita pun selalu kita sediakan makanan nutrisi yang terbaik agar tubuh kita sehat, apalagi tubuh rohani kita. Manusia rohani kita sangat penting. Alkitab berkata, kalau semua orang mati, maka tubuh kembali kepada debu, ya, tanah. Jiwa kembali kepada jiwa yang dihakimi, roh kembali kepada Allah. Oleh karena itu, mari hari-hari ke depan hidup kita berpusat kepada Yesus. Yakobus 5 ayat 16b kita baca. 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betapa dikatakan doa orang yang benar. Doa siapa yang besar kuasanya, saudara? Doa orang yang benar. Orang yang benar itu salah satu bukti pasti hidupnya berpusat pada Yesus. Apapun yang dilewati, apapun yang dihadapi, apapun keputusannya, selalu berkomunikasi dengan Yesus. Dan saya mau berkata betapa engine hidup kita. Sudah tradisi pastor, doa terus. Sekalipun tradisi apapun saudara, dari dulu sampai sekarang, doa itu bukan tradisi, tapi memang doa adalah engine hidup kita. Ada amin? Salam kanan kiri katakan, engkau harus punya kehidupan doa lebih lagi di tahun depan. Ada quote berkata, orang yang paling kuat adalah orang yang penuh dengan hadirat Tuhan. Ada amin? Yang sepakat saudara, ayo alami di tahun hadapan. Anda dan saya mau kuat bukan karena banyak duit, bukan terlalu pandai, bukan Anda begitu ternama, bukan Anda posisinya tinggi, tapi ketika Anda dan saya kuat adalah ketika
kita penuh dengan hadirat Tuhan. Dan percaya saudara, apa yang mungkin kita tidak mampu lakukan, percaya ada backup, yaitu ada Allah yang jauh lebih besar yang sanggup melakukan untuk saudara. Ada quote lagi berkata, dalam bahasa Inggris dia berkata, next kita baca ya. A day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Jelas. Edwin Harvey berkata bahwa hari di mana tidak ada doa, tidak ada berkat. Dan kalau orang itu hidupnya tidak ada doa, langsung hidupnya tiada kuasa. Ingat saudara, kuasa yang Tuhan beri itu berasal dari Tuhan. Jangan sekali-sekali kalau Anda mengalami jalan yang sepertinya buntu, Anda menemukan masalah terlalu besar, jangan lupa ya, jangan pergi ke Bomo. Jangan cari dukun, jangan cari orang pintar. Katakan kanan kiri, gak boleh itu ada lagi dalam hidup kita. No. Saya dalam beberapa hari yang lalu, saudara, waktu saya wish seseorang, ya, dia salah satu kerabat kami. Sebetulnya saya terkejut karena memang dia mengalami masalah berat sekali, berat sampai ujung tahun, sampai semalam pun saya bilang gak ada cara lain, hanya Yesus. Sampai dia berkata, apakah saya harus menjumpai dukun? Saya bilang macam ini, karena dia itu sebetulnya saya anggap bapak saudara. Jadi umurannya udah terlalu tua dan dia dipakai Tuhan masa agak muda ya, yaitu bangun banyak gereja. Saya bagi tahu bahwa sebuah kesedihan dan sebuah hal yang fatal kalau engkau mengakhiri hidup seperti ini. Ayo belajar berserah total jawabannya ke Tuhan, sekalipun hari ini belum melihat jawaban. Ada amin saudara? Amin. Tahukah bahwa saya lupa ada peribahasa berkata jatuh ditimpa tangga, ya kan? Saya lupa lah. Tapi singkat cerita bahwa ada kalanya saudara, ketika kita manusia, kita jarang melihat ke atas, ya. Lihatnya di bawah terus. Maksudnya adalah kehidupan kita seringkali apa? Hidupnya yang dunia saja, hidupnya yang lahiriah saja, hidupnya yang biasa-biasa saja. Saya mau berkata, akan ada kalanya seringkali Tuhan akan izinkan sesuatu terjadi. Yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita, sebenarnya Tuhan mau berkata sederhana, tengok atas nak. Haleluya. Contoh, jatuh, ya kan? Kita kena masalah, orang berkata, contoh digambarkan jatuh kena ini satu batu, sakit lah, masih nengok bawah kan? Nanti jatuh lagi, ya kan? Mungkin lebih besar, sakit, ya kan? Ditendang pula. Ini siapa letak barang-barang di depan saya nih? Tapi kalau tangga tinggi jatuh, saudara nengok kemana? Wih, siapa letak tangga di atas nih? Ya, saudara paham maksud saya? Kadang-kadang cara pembentukan Tuhan atas kehidupan kita berbeza-beza, saudara. Tapi percayalah, setiap package yang Tuhan berikan dan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ngam buat saudara. Ada amin? Salam kanan kiri. Proses yang kau alami itu memang pas, ngam buat engkau. Tujuannya apa? Supaya kita tengok atas. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan pernah Anda kecewa, jangan pernah engkau kepahitan. Engkau harus berkaca, terima kasih Tuhan. Mana Tuhanku yang besar nih ya? Terima kasih Tuhan. Boleh saudara? Boleh saudara? Yes, macam separuh ini. Aminnya yakin yang separuh. Amin lah pastor. Di sini kan. Amin. Amin. Kalau engkau nggak mampu ya, tutup mata saja bilang amin.
Karena memang ada kalanya proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita ini aja tutup mata saja, hanya bilang amin. Lewat ini nak, yes. Lewat itu, iya Tuhan. Iya kan? Sakit Tuhan, nangis, tapi jalanlah terus kehidupan. Ada amin? Ada amin? Tahun baru ya, jangan sekejap aminnya. Persoalannya adalah nanti ke depan saya akan bagi tahu beberapa kuncinya. Tapi yang pertama, ayo pusat kita kepada Yesus. Bangun manusia rohmu. Ya, hari-hari di mana kalau seandainya saudara tahu Yesus akan datang besok pagi, apa yang saudara kerjakan? Seandainya lah, deadline-nya sangat exactly, besok pagi jam 10 Yesus datang. Saudara, apa yang saudara kerjakan? Saya yakinlah saudara, ya excited, tapi pasti saudara hidupmu makin holy, betul? Hidupmu makin kudus. Setiap jam, setiap menit, ampuni aku Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni semua kesilapan. Kebas kalau saudara tahu peperangan. Kebas Tuhan, ampun. Ya, saudara mulai bawa penyembahan, saudara bangun berdoa, saudara cari Tuhan, saudara betul-betul mengampuni, cari kawan kalau seandainya saudara lagi marahan, ampuni aku ya, maafkan ya, jangan ada ini lagi ya. Dan saya mau berdoa. Dan saya mendorong, termasuk saya juga. Pada waktu beberapa malam ya, saya mau membuat evaluasi. Seandainya Yesus mau datang, kita buat persiapan pasti sungguh-sungguh. Makanya kenapa saya mau berkata, jangan lupa berapa banyak ingatan yang Tuhan berikan di perjanjian baru. Berjaga-jagalah. Itu dimulai waktu zaman perjanjian baru. Bila perjanjian baru muncul waktu Yesus sudah lahir di dunia. Itu seluruh murid-muridnya terus menyatakan zaman itu. Bahkan Yohanes Pembaptis berkata apa seruannya? Gak banyak khotbahnya simple. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat, itu terus khotbahnya. Ada amin? Ada amin? Kunci pertama masuk tahun hadapan, yaitu apa saudara? Hidup berpusat pada Yesus. Kedua, bagaimana kita menjalani tahun hadapan ini sangat penting juga. Ketika kita hidup berpusat pada Yesus, kita harus juga punya kebijaksanaan dan pengetahuan. Katakan haleluya. Saudara, ini hal yang penting. Saya mau menyerukan seluruh orang percaya. Alkitab mengingatkan buat kita seperti domba diutus di tengah serigala. Berarti siapa yang lebih ganas? Serigala kah domba? Siapa yang lebih ganas? Serigala kah domba? Ada orang dulu saya tanya, siapa lebih ganas? Domba kah serigala? Domba. Kenapa boleh domba? Karena domba berbulu serigala. Cerdik ya. Nah, saudara, serigala dengan domba ya, saya percaya kalau saya tanya si Eliora, budak-budak pun, mana yang lebih menakutkan? Itu wolf lah, serigala. Begitu real sebetulnya Tuhan berkata, kita domba di tengah serigala. Jangan lupa, bukan kita domba di tengah kambing, ya kan? Masih oke lah, bergaduh lah. Tapi ya memang agak susah sih, tapi masih oke berbanding serigala. Serigala adalah gambaran binatang yang buas, tak terkontrol, ya, ganas. Dan kenapa Tuhan menggambarkan kita domba? Domba adalah binatang yang very pure, betul? Kadang-kadang domba ini kalau jalan pun suka mereng-mereng. Betul nggak? Salah-salah, nggak tahu. Gembala sudah jalan, kadang-kadang dia belok ke kanan-kanan gitu. Ya, itu domba. Kok gelak-gelak beberapa saudara? Ya, mungkin kecepatan daya tangkapnya tinggi. Ya, domba itu sukanya apa? Jalannya sendiri, nggak mau diatur. Makanya kenapa Mazmur 23 kalau saudara baca ya, dalam berapa hari lalu Tuhan gerakan itu, kita buat deklarasi terus di tahun 2023 ini juga, bahwa Tuhan gembala kita, takkan kekurangan aku. Tapi ada salah satu bagian ayat itu berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang, kenapa kok tongkat menghibur?
Ya, saudara mau saya rotan. Kemudian saudara gini, haleluya, haleluya, lagi, nggak ada. Orang kena tongkat pasti begini. Ya kan, sakit. Tapi saudara, itu gambaran. Dan waktu kata itu muncul, tongkat, itu digambarkan dalam kisah perjanjian baru atau lama juga ya. Dalam kehidupan orang Yahudi, setiap gembala itu punya tongkat. Bentuk tongkatnya macam payung, yang ada bengkok sedikit macam ini. Kenapa? Ada tujuannya. Karena jenis domba ini, domba itu nggak bisa jalan lurus. Domba suka terpikat, ya. Ada pikatan, ada godaan ke kiri, ikut ke kiri. Makanya si gembala harus dengan cepat pakai tongkatnya, balik, jalannya lurus ini. Ya, itu domba sukanya ke kanan, ke kiri, ya kan? Makanya diperlukan yang namanya apa? Tongkat. Sehingga adalah namanya satu perkataan, tongkat. Gembala pun perlu jalan lurus, jangan pesong-pesong nanti jurang situ. Domba kan gitu. Tapi digambarkan kita sebagai domba. Di mana domba, gambaran domba apa? Binatang sangat pure ya, polos. Kadang-kadang banyak kesalahannya, mudah tergoda. Sampai Tuhan memberikan nasihat apa? Engkau seperti domba di tengah serigala. Engkau harus tulus seperti merpati. Tapi ada komanya, betul nggak? Tapi harus cerdik. Sorry, terbalik sebetulnya. Engkau harus cerdik seperti ular. Betul? Koma, tulus seperti merpati. Jadi di sini jelas Tuhan berkata kalau kita hidup di dunia, orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, kita hidup di dunia, kita itu perlu kecerdikan. Ada amin. Makanya dikatakan hendaklah engkau cerdik seperti ular. Tapi hati-hati, jangan ngular, ya kan? Ular saja, seperti ular saja. Jangan ular. Apa itu pastor? Ini permainan kata, saudara. Tapi dikasih Tuhan, koma, tulus seperti merpati. Makanya kekristenan kita, Anda dan saya, mari kita belajar. Hidup harus punya kebijaksanaan dan pengetahuan. Amsal 2 ayat 11 berkata, kita baca 2-3. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saudara, Amsal, kata hikmat sendiri jelas berkata, kebijaksanaan itu memelihara kita. Jadi orang Kristen yang terlalu pure pun, saya mau berkata, itu tidak benar. Ada amin. Tapi Tuhan mau kita bijak. Katakan, aku harus bijaksana. Aku harus bijaksana. Karena apa? Kebijaksanaan memelihara kita. Bahkan kepandaian menjaga engkau. Makanya anak Tuhan, kami selalu dorong jemaat Tuhan KCST, Anda dan saya, kita harus semua pandai. Katakan amin. Salam kanan kiri, engkau harus pandai, bah. Jangan mudah dibully orang, bah. Ada amin. Ada amin. Yang muda-mudi ada amin. Engkau harus pandai, bah. Jangan mudah dibully orang. Apalagi yang dalam hubungan cinta-cinta. Ya, dulu ada orang tanya, Yuf, saya pernah melayani, dia berkata, Pastor, kenapa ada orang bucin ya? Saya kata, apa bucin? Bukan ibu sebelah itu namanya bucin, tapi di orang itu singkatan budak cinta. Ya, kalau sudah cinta seseorang, aduh, 100% hidupnya, wah, dia bilang, aku berikan untuk engkau. Selepas ditipu, putus asanya, patah hatinya juga 100%. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu, bah. Haleluya. Katakan haleluya. Jemaat CST harus pandai, ada amin. Jemaat CST harus bijak. Supaya Anda dan saya menjadi pemenang di akhir zaman.
Bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan? Amsal memberi 3 petunjuk. Saya menemukan yang pertama, kalau Anda dan saya kita mau bijak, next, Anda dan saya harus suka bergaul juga dengan orang bijaksana. Mari buka Amsal 13 ayat 20. Saya tidak tulis di sini. Siapa yang sudah dapat boleh berdiri dan baca. Amsal 13 ayat yang ke-20. Jom baca. Tahun baru jangan nggak bawa Alkitab datang ibadah ya. Ya, at least lah your handphone ya. Ya, Anda harus install dulu apps Bible apps ya. Amsal 13 ayat 20. Jom. 2, 3. Katakan kanan kiri jiranmu, ingat itu. Aku ingat. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, engkau makin bijak. Gak usah dipikirkan, itu otomatis, saudara. Cobalah Anda bergaul dengan orang malas. Dari pagi sampai petang ya, malas mandi, malas makan, malas gosok gigi, malas bergereja, malas berdoa, semua malas. Ada orang tawar gaji 100 juta pun malas. Asam parung. Gak usah jauh-jauh, saudara. Saya mau berkata 1 bulan lah, gak usah sampai, mungkin gak sampai 1 bulan ya. Saudara, saya mau berkata, atmosfer dia transfer dalam hidupmu. Amin. Jangan diamini yang ini. Jangan, hati-hati saudara. Bijak. Katakan kalian bijak. Bijaknya pasti. Haleluya, amin. Ya, saudara, saya mau berkata hati-hati dalam bergaul. Makanya sangatlah kami selalu dorong orang baru bertobat bergaul dengan anak Tuhan. Karena semua kebiasaan gaya hidup yang ada dalam diri anak Tuhan, orang-orang yang bijak, orang-orang yang kuat akan transfer denganmu. Amin. Makanya dengan jelas Mazmur 1 ayat 1 juga mengingatkan, berbahagialah orang yang tidak duduk dengan pencemooh, fasik. Bosanlah saya bergaul dengan si E. Saudara pergilah ke kedai kopi, duduk-duduklah dengan si B, C, D yang maaf kata habitsnya dari pagi sampai petang malas bekerja, malas buat apa-apa, minum saja. Habis itu main gitar pandai, tapi tak dipakai untuk Tuhan. Oh, sayangku. Suara boleh tahan, tapi suaranya nggak dipakai untuk Tuhan. Katakan kanan kiri, itu salah. It's very wrong. Amin. Bergaulah engkau, saudara, dengan orang yang kemana-mana paling hobi shopping. Saya yakin gak lama lagi habit saudara ada duit shopping, ya. Lama-lama Anda hanya makan sop di rumah. Kenapa? Habis duit saudara. Makan sop sajalah, makan bubur. Bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan? Hati-hati pergaulanmu di tahun depan. Bukan tahun depan, tahun ini ya. Ya. Now, today, start today. Amin. Amin. Ya, ini orang dalam gereja kita. Ayo belajar bergaul. Ya, saudara, Anda kenalan. Ya, Anda tanya. Mungkin beberapa saudara lihat, oh dia sukses di bagian beberapa pekerjaan, dia punya kemampuan beberapa bahagian. Why not? Learn, belajar. Ya, oh dia ini punya skill ini. Saudara belajar rendah hati, belajar. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri kita? Amsal 3 ayat 7. Ayo baca. Amsal 3 ayat 7. Kuat-kuat baca. 2, 3. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada orang lain. Amin. Amin. Anda mau bijaksana? Jangan merasa diri selalu pandai. Saya sudah tahu lah. Pasti nih ya. Pasti nih yang kurang pendidikan dari saya. Saya pendidikan saya PhD. Nggak tahu didinya itu kemana. Ya. No need to teach me. I'm very smart. I'm smarter than you. Saya mau berkata, ini tanda orang itu pasti lacking kebijaksanaan. Ayo belajar rendah
Jangan menganggap diri lebih pandai. Jangan menganggap diri lebih hebat. Itu berbicara apa? Kita harus belajar rendah Hati. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Ada amin? Ada amin? Saudara tahu apa perbedaan rendah hati dengan rendah diri? Rendah hati, dia sadar dia perlu belajar, dia rela belajar dari orang lain. Rendah diri apa? Saya tak mampu, saya tak baik, saya tak ini, semua saya. Padahal orang rendah diri itu tanpa disadari orang yang egois. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu, Bah. Kenapa egois, pastor? Tapi rendah diri. Karena dia merasa dirinya so spesial, sehingga dia tidak pernah mau berubah. Saudara tahukah, secara psikologi, yang namanya rendah diri itu, yang namanya egois, kesombongan, itu ada dua arah. Yaitu arah yang introvert, itu tadi, menutup diri. Pandang diri semua gak layak. Dan dia eksklusif, gak mau berkawan. Dia diam, gak ada kawan. Seumur-umuran gak ada kawan. Ya. Saudara mungkin gelak, tapi saya menemukan orang seperti itu. Kadang-kadang saya gak tahu gimana nolongnya. Saya hanya berdoa saja. Tapi ada jenis orang ekstrovert. Ekstrovert itu orang yang wow, kemana-mana dia dia merasa diri lebih pandai, lebih hebat, lebih spesial, ya kan? Dan kadang-kadang dia jadi overconfident. Nah, ini hati-hati. Katakan kanan kiri, hati-hati. Ya, dia akan menuju kepada kesombongan yang tanpa disadari itu sungutnya tinggi. Kita harus potong. Amin. Ketiga, bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan? Gak bisa dipungkiri. Yang bagian ini penting. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Klik. Percaya. Katakan percaya Tuhan dengan Segenap hati. Baca ayat 5. Amsal 3 ayat 5. 2, 3. Dengan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. amin. Belajar percaya. Kata percaya memang tidak mudah, tapi harus dihidupi. Harus dihidupi. Karena Alkitab berkata, orang yang tidak ada iman pun itu bisa dosa. Apa yang kita lakukan bukan karena iman, bukan percaya, itu udah termasuk dosa, saudara. Tinggi ya standar Tuhan. Tapi kita mau belajar. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, next. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Itu permulaan, pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi bagaimana kita menggapai kebijaksanaan pengetahuan? Tidak lari. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Harus mendarah daging dalam hidup kita. Pengkhotbah 7. Para kaum Hawa, baca 2, 3. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. ada amin. Amin. Siapa mau hidupnya beruntung? Saya yakin semua kita mau beruntung. Di sini dikatakan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Tahun hadapan mulai bijak. Ada amin saudara? Bijak dalam segala hal, bijak dalam hidup. Tahun ini. Aduh, maaf. Ya, saya lupa ya. Itulah kan kalau ngam 1 Januari pula hari Ahad ya. Tahun ini, hari ini, mulai hari ini. Mari kita bijak. Amin saudara. Bijak dalam segala hal. Ya, bijak dalam memakai keuangan. Bijak. Amin. Siapa anda yang banyak duit, bijak pakai keuangan. Enggak banyak saja. Saudara, dari duit yang sedikit, kalau saudara bijak, saya percaya Tuhan akan percayakan lebih. Ada amin. Ada amin. Amin.
Salam kanan kiri, bijak pakai duit mulai tahun ini, hari ini, ya, hari ini. Jangan shopping terlalu. Ya. Ya. Jangan terlalu shopping, jangan shopping terlalu ya. Amin. Tapi kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bijak dalam menggunakan masa, waktu. Ya, ayo manage waktu dengan baik. Saya tak henti-hentinya berkata kepada saya punya anak-anak. Dalam hidup ini Tuhan memberikan semua waktu itu kepada manusia sama, 24 jam. Tapi persoalannya 24 jam itu dipakai apa untuk kita lakukan? Ya, berapa peratus dari 24 jam kita berikan untuk Tuhan? Ya, saudara harus ada spend time dengan Tuhan sendiri, harus ada. Ada amin? Sesibuk apapun. Sesibuk apapun loh saudara. 15 kah, 30 kah? Tapi saudara harus yang namanya punya waktu dengan Tuhan intim. Disitulah kita akan dibaharui, mendengar yang dari Tuhan. Izinkan kita buka hati kita. Tuhan, cek hidup saya Tuhan. Amin. Dan kemudian izinkan Tuhan memasukkan sesuatu supaya kita juga dibaharui. Jangan merasa cukup. Jangan pernah berkata merasa cukup. Ketiga, bagaimana kita masuk menjalani tahun hadapan? Ini penting. Yang ketiga, semua ucapkan mendisiplin diri. Haleluya. Kata disiplin saya yakin tidak semua orang boleh senang mendengarnya. Kalau sudah ingat disiplin, ingatnya di kepala kita itu apa? Hukuman, betul? Kena disiplin kau. Aduh, kalau di sekolah kan. Disiplin adalah apa? Disiplin adalah latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib. Disiplin berhubungan dengan sebuah ketaatan, nilai-nilai, dan tanggung jawab. Dan sejujurnya, tidak banyak orang Kristen mampu di bagian ini. Saudara, hari itu bangsa Israel waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, sebelum bangsa Israel meraih janji-janji Tuhan, di mana mereka akan menikmati susu dan madu, berkat yang ajaib di tanah Kanaan. Sebelum itu dinikmati, Tuhan kenapa mengizinkan bangsa Israel harus diproses di padang gurun? Supaya apa? Supaya Tuhan mau melihat bangsa Israel itu punya karakter mental yang baru. Makanya disiplin itu perlu untuk apa? Membaharui karakter mental kita. Karena kita itu manusia yang pada dasarnya itu pasti sukanya apa? Karena sudah terbawa benih dosa. Sukanya yang apa? Sukanya yang tidak teratur, betul? Sukanya yang nggak mau ada disiplin. Tetapi percayalah, saudara yang terkasih, saya jujur berkata, hanya orang yang disiplinlah adalah orang-orang yang bisa menang dalam peperangan. Sebab tanpa disiplin seringkali kita miss satu hal di mana kita tidak lakukan. Kadang-kadang iblis akan bisa habisi kita. So, mari bahagian ini hati-hati. Ada amin? Amin. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam hal ibadah. Itu penting. Ya, kami sangat bersuka cita melihat Anda-anda yang sangat rajin dalam hal ibadah. Sejak waktu saya masih kecil, saya sudah ditanamkan orang tua saya. Tidak boleh miss ibadah. Hari itu saya umur sekitar, kalau tidak silap seumuran Esther anak saya. Hari itu di sekolah ada activity. Bukan karena saya sengaja, tetapi ada activity. Dan saya mau meraih nilai yang terbaik. Sehingga hari itu saya sengaja tidak pergi ibadah. Waktu di gereja, saya punya bapak melihat saya tidak ada di gereja. Dan pulang saudara, bapak saya sudah menunggu untuk memberkati saya. Dengan apa? Tongkat gembala. Ya kan? Kenapa tidak pergi ibadah? Saya bilang, aduh, saya miss satu kali saja. Saya mau nilai saya tinggi, bagian sport, ya kan? Nggak ada alasan, puk gitu. Aduh, hari itu satu kali saja, kenapa tidak diizinkan? Saya sempat marah juga.
ya masih anak-anak kan. Waktu kita dapat teguran, kita dapat didikan, kadang-kadang secara daging tidak menyenangkan, betul? Bahkan kadang-kadang kalau engkau tidak punya yang namanya ketahanan, engkau akan bisa kecewa. Dan hari itu saya sempat, tapi saya bersyukur Roh Kudus ajari saya. Roh Kudus berbicara kuat. Bersyukur engkau punya Bapa dan orang tua yang menanamkan nilai ilahi lebih di atas segalanya. Jadi hari itu saya datang kepada bapak saya minta ampun, maafkan, dan bapak saya jelaskan, bukan saya tidak sayang, tapi bapak saya berkata, di dunia ini gak ada yang bisa tolong hidup kita selain Tuhan. Seboleh mungkin jangan miss. Makanya kemana-mana kalau kami pergi family holiday kah, di tempat yang berbeza, kalau ngam hari Ahad, saya selalu dorong, seboleh mungkin cari gereja, sembah Tuhan. Saudara, ibadah nampaknya sederhana. Kalau kita nggak disiplin, itu memberi pengaruh yang sangat-sangat besar dalam hidup kita. Mungkin sekali engkau nggak terasa, miss lah kali lah. Nah, nanti saudara karena nggak terasa, miss 2 kali lah. Nanti 3 kali saudara miss, so percayalah dagingmu akan menjadikan kebiasaan lebih dari 5. Nggak usah lebih dari 5, lebih dari 3 itu sudah mendarah daging. Dan kau nggak sadar itu berbahaya. Firman Tuhan berkata 1 Timotius, next 1 Timotius 4 ya, ayat 7 dan 8 mengatakan, ayo baca Alkitab saudara. 1 Timotius, saya sudah tulis. Mari baca 2-3. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup. Saudara, dikatakan bahwa beribadah pun perlu dilatih. Amin. Ya, saya punya anak-anak sejak kecil kemana-mana dengan kami. Mereka kalau sudah awal-awal memanglah menjabat kalau udah pagi. Ya, ada yang komplain, ada yang begini. Sekarang puji Tuhan. Dulu-dulu kadang-kadang mereka nggak mandi, saya angkut saja ke gereja. Di gereja, ya kan, biasalah manyun-manyun gitu. Tapi tak apa, saya bilang, no problem. Karena apa? Daging memang perlu dibentuk. Dan percayalah, kedisiplinan membuat engkau dan saya pasti menang banyak hal. Disiplin berdoa, disiplin menyembah, disiplin baca firman, disiplin memberi. Nah ini saudara, ini penting juga. Ya, nggak payah memberilah. Duit saya. Lama-lama saudara akan punya mental greedy. Ini hati-hati. Makanya kenapa waktu hari perjanjian lama hari itu Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk memberi persepuluhan. Saudara, di perjanjian lama itu hukumnya persepuluhan. Perjanjian baru itu apa? Seluruh. Tetapi gereja masih memakai sepersepuluhan. Itu sebetulnya menjaga apa? Menjaga hati nih saudara. Hati kita gak melekat kepada duit. Ada amin? Saudara percaya gak? Kalau seandainya saudara genggam duit 100 juta, ya, hatimu coba dites, bergeming gak? Kalau hatimu bergeming, hati-hati saudara. Kau pasti mengingininya tuh. Wih, emang pasti gak mengingini? Semua orang pasti mengingini. Tetapi sejujurnya kita bisa melatih hati kita saat kita belajar memberi kepada Tuhan. Ada amin? Ada amin? Lemas kan saudara? Bagian memberi ini memang gak gampang. Dapat apa ya bahasanya, harga lebih tinggi berbanding si Messi saudara. Makanya orang berkata Ronaldo adalah pemain bola sepak sepanjang dunia. Tapi tahukah bahwa hidupnya diawali dari background yang sangat menyedihkan. Dia ini dari orang miskin saudara. Makanya kalau berkali-kali diwawancarai dia akan selalu ingatkan, tetap maju. Tengok ini gambar awal
ya. Ini saya tengok dia remaja lah, teenager hari itu. Hari itu dia dari orang miskin, sangat miskin. Tapi kerinduannya main bola sepak nggak terbendungkan. Dan karena kemiskinan dari orang tuanya membuat dia terpacu, sangat bersemangat. Dan dia melatih diri. Dia itu punya kedisiplinannya sangat tinggi. Goalnya hanya satu, dia harus jadi pemain bola sepak terbaik. Sampai dia itu dimasukkan atau ada klub yang mengambil dia dan membuat dia cukup bagus dalam prestasi. Sekalipun hari itu dia kecewa, titik terberat dia kecewa saat dia menerima piala itu, dia punya bapak meninggal karena terlalu kuat minum mabuk. Dan dia menangis, tetapi dia tidak pernah letih. Hidupnya apa? Disiplin, 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 sampai dia mendapat cukup banyak piala dunia. Saudara mau disiplin? Mau berhasil? Mau sukses? Disiplin dalam segala hal. Kalau engkau disiplin, percayalah, engkau seperti emas. Dilempar di lumpur pun engkau tetap emas. Amin. Tapi maaf kata, kalau engkau memang gak ada disiplin, engkau itu tembaga. Gak tahu jadi tembaga lah ya. Apa batu yang gak ada harganya, dilempar di lautan emas pun, ya memang batu ya tetap batu. Katakan kanan kiri, engkau pasti lebih dari pemenang. Disiplin membuat kita bertumbuh. Oke, yang keempat, tahun ini ya saya harus ingat, kita harus belajar, yaitu apa? Punya kemampuan berani berkata tidak. Ini penting saudara. Akhir kata dari segala yang didengar adalah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini kewajiban setiap orang. Orang menjadi orang yang baik itu senang, tetapi menjadi orang yang benar itu pasti banyak jabaran. Anak Tuhan, saya jujur berkata, ayo berani berkata tidak. Amin. Amin. Karena seringkali Anda mengawali pertandingan dengan baik, tapi hanya gara-gara Anda orang tidak tegas, tidak berani berkata tidak, bahkan untuk dosa, untuk kebiasaan, sehingga engkau dari di bawah Tuhan naik bisa jatuh lagi. Saudara, ada seorang bernama Daniel, diuji dalam bentuk apapun, tetapi Alkitab menjawab, ditemukan ia setia dan tidak ada didapati suatu apapun kelalaian atau kesalahan padanya. Daniel orang yang berani berkata tidak. Saudara, Anda dan saya, mari belajar berani berkata tidak. Ada amin? Amin. 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 Mau berhasil? Amin. Berani berkata Tidak. untuk hal yang tidak benar. Amin. Ada seorang contoh saudara, seorang ibu. Satu kali ibu ini dia punya anak kecil 2. Tiba-tiba datanglah kawannya punya anak 3. Dan dia berkata, saya titip ya anak saya sekejap saja, nanti saya datang ambil. Oke. Dan waktu dia titip dari pagi sampai petang gak datang-datang saudara. Kenapa? Dia shopping sendiri. Dan dia menjaga 2 anak ditambah 3 anak kawannya. Dia sedih, dia tidak boleh kerja, dia begitu bergumul. Waktu kawannya datang, itu sudah malam. Besok lagi dibuat yang sama. Saya kejap titip ya. Oke, tapi jangan lama-lama. Oh, nggak lama, kali ini cepat-cepat. Tapi hal yang sama diulangi lagi. Dan dia berkata, tolong doakan dulu. Tolong doakan, kawan saya kayaknya nggak adil. Saudara tahu nggak? Ini resepnya perlu didoakan. Kuncinya apa? Nggak usah didoakan. Berani saja cakap no. Ada amin? Coba pandang kanan kiri. Kamu harus punya keberanian. Ada kalanya kita harus bijak loh saudara. Amin. Saya sendiri belajar banyak hal. Apalagi orang timur, betul nggak? Orang timur itu seringkali segan, ya, baik-baik. Saya belajar. Tetapi ingat, mari kita betul-betul punya keberanian berkata tidak. Dengan begitu hidup kita aman. Yang kelima,
Yang kelima dan yang terakhir, apa yang kita harus lakukan di tahun ini? Yang penting yaitu apa? Punya penguasaan diri. Next. Penguasaan diri. Sama-sama ucapkan. Penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata apa? Kita baca 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pentingnya penguasaan diri menutup semua daftar buah roh. Mari kita belajar punya penguasaan diri. Dalam hal apa? Yang pertama, pikiran. Pikiran harus dikuasai, saudara. Kedua, keinginan. Ayo, hati-hati ya. Saudara, dengan saya kenali keinginan kita apa. Ya, ada yang keinginan saudara suka shopping. Nah, ini kuasai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau perlu bilang, cabut Tuhan, cabut Tuhan. Ya, apalagi keinginan. Nah, ini para suami dan istri, jangan tengok kanan kiri ya. Keinginan tengok cewek-cewek yang cantik, keinginan orang-orang yang tengok handsome, yang indah-indah, ya, keinginan mata. Hati-hati ya, katakan hati-hati. Hati-hati keinginan. Karena apa? Kalau keinginan itu dibuahi. Next. Kita baca 23. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang kuat-kuat dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maut. Coba bayangkan saudara. Maut. Hati-hati keinginan ini ya. Apalagi yang perlu dikuasai. 3. Kuat-kuat. Emosi. Katakan kanan kiri, kuasai emosi. Tahun 2023 kita belajar, amin. Jangan emosi, jangan mudah terlalu emosi. Yang keempat, kita harus kuasai apa? Mulut. Tutup mulut. Ya. Kalau kita merasa emosi ini impact, lebih baik kita tutup mulut. Reda, minta anugerah Tuhan. Alright. Yang terakhir, kita ingat semuanya. 5 kunci memasuki tahun 2023. Kuat-kuat baca. Berpusat pada Yesus, punya kebijaksanaan dan pengetahuan, mendisiplin diri, berani berkata tidak, dan penguasaan diri. Amin saudara. Saya berdoa biar tahun ini menjadi tahun kasih karunia dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. CST mengadakan doa puasa pada setiap hari Jumaat. CST mengadakan agar semua jemaat CST terlibat. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online atau bank yang tertera. Penjualan t-shirt CST akan diadakan selepas ibadah. Gereja CST juga ada pelayanan pastoral seperti pernikahan, baptisan air, penguburan. Sila hubungi Pastor Chu atau Pastor Dr. Gedung gereja CST yang lama masih digunakan untuk aktiviti di luar hari Minggu. CST mengadakan baptisan air pada bulan Januari. Sila jemaat yang belum dibaptis hubungi Ofranis. Mari sama-sama join CST Connect Group, yaitu Connect Yeremia, Yehuda, Yerusalem, Joshua, atau Connect Army of God. Pada 12 Februari,
Gereja CST akan diadakan peneguhan dan pemberkataan pernikahan. Sesiapa jemaat yang menikah namun belum diberkati di gereja, sila hubungi Pastor Betty atau Pastor Chu. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.